yang membedakan ini kekuasaan Islam dan ini bukan kekuasaan Islam adalah pada ideologi negaranya atau ideologi kerajaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas CIB. Saya Sabta, sekarang saya menemani ini pembina JIB nih, Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Ya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita alhamdulillah bisa berkesempatan untuk ngobrol bareng beliau nih. Salah satu sejarawan yang cukup produktif menulis-nulis karya-karya sejarahnya. Oke, Ustadz, kali ini kita ingin membahas soal sejarah politik Islam di Indonesia nih, Ustadz. Yang pertama, kalau kita melihat dari sejarahnya itu sebenarnya bagaimana sih awal mulanya muncul kekuasaan politik Islam di Indonesia atau Nusantara dulu ya kan? Kenapa bisa tiba-tiba sampai muncul, dulu kan banyak kesultanan Islam tuh di Nusantara itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Sabta dan juga JIB. Terkait pertanyaan tadi mengenai bagaimana munculnya kekuatan politik Islam, ini tentu saja bukan proses yang ujug-ujug ya, tidak tiba-tiba begitu saja muncul, tetapi prosesnya cukup panjang dan unik juga. Disebut unik itu karena berbeda dengan kemunculan kekuatan politik Islam di Timur Tengah misalnya ya. Kalau di Timur Tengah itu kekuatan politik Islam itu muncul pada umumnya melalui ekspansi militer. Misalnya seperti kita ketahui ya, Rasulullah walaupun beliau mendapatkan Madinah itu memang dengan cara yang lewat hijrah ya, artinya penyerahan orang-orang Madinah mau secara damai lah, mau menyerahkan Madinah dan mengangkat Rasul sebagai pemimpin. Tapi setelah fase Madinah ini banyak kawasan yang didapatkan Rasulullah itu melalui ekspedisi militer kan. Misalnya Mekah ya, Mekah ini saat futuh, saat ditaklukkan kan melalui perang. Kemudian beberapa kawasan lain seperti di Yaman, kemudian juga Mesir, Syria, bahkan Persia itu didapatkan oleh umat Islam ya melalui ekspansi militer. Nah sehingga lewat ekspansi militer ini kelihatan ada ya kekuatan politik Islam. Tapi memang kelebihan ekspansi militer ini dia cepat, spreadnya itu cepat gitu. Dia bisa menegakkan eksistensi politik di satu kawasan itu bisa lebih cepat. Nah kalau di Indonesia, kalau dilihat dari hitungan angka masuknya Islam ke Indonesia ini kan, angka tahun masuknya Islam ke Indonesia kan abad ke-7 ya, tetapi kekuatan politiknya baru diperkirakan ada ini sekitar abad ke-13 atau paling cepat tuh abad ke-11 lah gitu, yaitu eksistensi politiknya. Kalau kita lihat, kalau kita sepakat misalnya dengan angka tahun berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu di Samudra Pasai ya, itu tahun 1279 kalau nggak salah ya. Nah itu berarti abad 13. Nah dari abad 7 datangnya Islam sampai abad 13 itu kan jarak waktunya panjang sekali gitu ya, cukup lama ya, sekitar berapa abad lah, sekitar 5 abad. Jadi lama untuk sampai tercipta entitas politik Islam ini. Nah tentu kita tidak bisa membayangkan bahwa munculnya kekuatan politik Islam tanpa tanpa satu gerakan militer dalam waktu yang singkat itu. Nah ini pasti ada proses yang durasi waktunya itu panjang. Nah durasi waktu panjang ini sampai munculnya entitas politik Islam, nah, itu apa yang dikerjakan di situ. Nah itu kan yang harus ditelisik. Nah kalau teori-teori menyebutkan bahwa antara masuk Islam sampai munculnya kerajaan Islam itu kan adalah proses Islamisasi. Sedangkan Islamisasi di Indonesia itu lewat proses kultural gitu. Jadi artinya yang disasar masyarakat ya diislamkan. Nah lama-kelamaan setelah masyarakatnya Islam, baru kemudian Islamisasi menyentuh para elit kekuasaan gitu. Nah sehingga nanti yang masuk Islam itu sesungguhnya yang mendirikan entitas politik Islam itu sesungguhnya adalah kekuatan politik lama gitu. Seperti Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan politik lama. Sebelum dia menjadi kerajaan Islam, Samudra Pasai sudah ada gitu. Kemudian dia
rajanya masuk Islam, dan dalam hikayat Raja-Raja Pasai itu kan disebutkan bahwa raja pertamanya yang masuk Islam itu kan Raja Malikus Saleh ya, atau Merah Silu. Nah, dia masuk Islam, dan ketika rajanya masuk Islam maka otomatis, karena di Indonesia kan atau dalam sistem kerajaan ya otomatis lah gitu. Jadi kalau rajanya sudah menganut satu agama, maka secara otomatis semua simbolisasinya berubah ya, secara kultural menjadi secara politik itu menjadi Islam gitu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia itu kira-kira gitu, dan itu nanti hampir merata ya di mana-mana sama begitu. Tapi setelah berdirinya politik Islam atau kerajaan Islam, nah itu islamisasi kerajaan-kerajaan yang lain itu lebih cepat, karena hubungannya antar kekuasaan. Misalnya seperti Samudra Pasai, dia mengislamkan Malaka. Jadi Raja Samudra Pasai itulah yang mengajak Raja Malaka supaya masuk Islam. Nanti Raja Malaka dia juga punya taklukan gitu ya, beberapa kerajaan seperti di Kampar, kemudian di Siak dan sebagainya, itu juga ditaklukkan diislamkan kemudian oleh Raja Malaka itu. Berarti proses islamisasi ini tidak hanya dari grassroots saja, Ustadz ya, tapi dari pihak kekuasaan politik Islam, kesultanan pun itu ikut turut membantu menyebarkan proses islamisasi itu. Betul. Nah, setelah berdirinya kekuasaan politik Islam, islamisasi lebih intensif. Dia menjadi semakin kuat. Jadi makanya setelah ada kerajaan Islam, persebaran Islam dan keberterimaan Islam di masyarakat itu menjadi semakin cepat, semakin kokoh, dan semakin luas gitu. Itu setelah ada politik Islam itu atau kerajaan Islam. Ya, tapi kalau misalkan kita bicara secara konsep kekuasaan, Ustaz, ini kan tadi disebutkan banyak kesultanan-kesultanan Islam yang dia keberlanjutan dari kerajaan Hindu-Buddha, tapi kemudian penguasanya ini melakukan proses islamisasi atau diislamkan lah gitu ya. Nah, secara konsep kekuasaan itu apakah berbeda, ataukah memang dia ya hanya monarki sama seperti Hindu-Buddha gitu kan? Karena kalau kita lihat kan di Timur Tengah kan kurang lebih sama juga ya konsep kesultanannya. Apakah ada pengaruh juga dari luar Timur Tengah, ataukah mereka hanya melanjutkan ya konsep kekuasaan yang di masa-masa sebelumnya di Nusantara? Ya, kita harus membedakan ya kekuasaan itu pertama dari segi teknikalitas. Maksudnya teknikalitas itu adalah cara penyelenggaraan negara yang sifatnya profan, bagaimana negara diselenggarakan dengan ideologi itu yang dianut oleh negara-negara itu. Nah, jadi nanti yang membedakan antara kekuasaan Islam dengan yang bukan Islam itu sebetulnya bukan pada bagaimana kekuasaan dijalankan secara teknis gitu ya. Jadi pada sisi teknikalitas itu mungkin banyak sekali persamaan-persamaan, karena yang namanya kekuasaan kan fenomena universal ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, nah dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi dari segi cara-cara penyelenggaraan kekuasaan yang sifatnya profan itu mesti sama saja. Nah, yang membedakan tuh nanti justru malah pada aspek ideologinya gitu. Jadi yang membedakan ini kekuasaan Islam dan ini bukan kekuasaan Islam adalah pada ideologi negaranya atau ideologi kerajaannya. Nah, contoh misalnya ya, apa yang membedakan kerajaan Samudra Pasai sebelum masa Hindu-Buddha dengan setelah zaman Islam? Padahal itu sama-sama juga masih begitu juga, bahkan yang jadi rajanya masih keturunan lama juga gitu. Jadi yang jadi rajanya itu tetap masih di klan dinasti yang sama gitu. Nah, yang membedakan itu adalah pada konsep ideologinya. Jadi bagaimana si raja pada saat Hindu dan pada saat Islam meletakkan dirinya. Dulu pada masa Hindu, raja itu kan menganggap dirinya sebagai dewa, atau paling tidak titisan dia dewa adalah titisan dewa. Maka disebut ada konsep dewa raja gitu ya, bahwa raja itu adalah dewa. Nah, dewa itu dia menjelma pada diri raja. Nah, sehingga kan ada konsep pulung atau wahyu kekuasaan gitu ya, yang dianut oleh hampir semua raja-raja Hindu baik di Jawa maupun di tempat yang lain, yang menganggap bahwa raja ini harus diturut semua semua perkataannya sama seperti menuruti dewa, sehingga setiap ucapan raja itu adalah ucapan dewa, dan menaati raja sama seperti orang beribadah kepada dewa gitu atau menaati dewa, menaati Tuhan. Nah, sehingga si raja itu dipersonifikasi sama seperti Tuhan-Tuhan itu. Makanya
raja-raja itu biasanya kan nanti dipatungkan. Iya, dibikin kayak candi. Ya, gitu dibikin Ustaz, patung, dibikin candinya, walaupun dia hidup atau mati itu dianggap dia masih bersenyawa dengan masyarakat. Ini kan aspeknya sebenarnya ideologis gitu. Iya. Nah, kenapa ini harus ada? Ideologi ini dibutuhkan untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan. Karena setiap kekuasaan terus ada legitimasinya. Legitimasi seseorang menjadi penguasa itu kan satu ya, legitimasi militer. Jadi dia harus punya kekuatan militer itu yang konkret. Yang kedua, itu ada legitimasi ekonomi. Artinya dia punya akses ekonomi untuk bisa menjalankan ya kekuasaannya. Dan yang ketiga itu adalah aspek pengakuan dari masyarakat yang dipimpinnya. Ini sangat penting. Nah, di nomor 1 dan nomor 2, militer dan ekonomi mungkin itu sudah dilakukan ya oleh dinasti-dinasti itu. Tapi kemudian pada aspek yang ketiga, bagaimana dia mempengaruhi masyarakat, itu harus ada harus ada satu perangkat gitu ya, perangkat yang bisa memahamkan masyarakat. Maka disitulah ideologi dibutuhkan. Maka masyarakatnya secara ideologi juga dibentuk dulu kan, misalnya dengan pemahaman tentang Hinduisme, pemahaman tentang Dewa Raja, lalu si rajanya dia memerankan diri dengan sebagai Dewa Raja dan menciptakan simbol-simbol gitu. Nanti simbol-simbol seperti simbol mahkota, simbol pakaian, simbol senjata dan sebagainya, itu nanti simbolisasi ini tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan ide, gagasan ya, untuk mempengaruhi masyarakat sehingga nanti lengkap gitu. Nah, lengkap. Nah, ketika kerajaan Islam muncul, ya beralih, yang berubah apa? Sebetulnya yang pokok yaitu kekuatan militer, kemudian ekonomi itu tetap harus dipegang. Nah, cuma yang berubah yang tiga ini. Bagaimana masyarakat bisa menerima keberadaan si raja ini kan gitu. Nah, problemnya masyarakat ini kan sudah berubah deh. Ideologinya sudah berubah. Dia sudah tidak lagi percaya ada yang namanya Dewa Raja itu. Setelah Islam datang, karena masyarakat sudah diislamkan kan. Masyarakatnya sudah masuk Islam, dia tidak menganggap pemimpin itu sebagai dewa lagi, tapi hanya sebagai pemimpin saja. Dan simbolisasi kepemimpinan Dewa Raja yang bersifat ornamental di kerajaan itu, dia sudah tidak lagi terlalu dipercaya oleh masyarakat. Maka raja dia dengan dengan sendirinya kan harus menyesuaikan diri. Nah, maka untuk bisa diterima oleh masyarakatnya, dia harus mengubah juga ideologinya. Akhirnya kan berubah lah. Nah, ketika sudah berubah, maka posisi dari raja itu kemudian berubah, dia menjadi pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan itu diterima oleh masyarakat dengan dengan mendekatkan atau dengan apa yang bisa diterima oleh masyarakatnya. Misalnya seorang pemimpin itu harus harus saleh, harus taat dan sebagainya gitu. Jadi itu harus bisa diterima oleh masyarakat. Maka simbolisasinya berubah gitu. Jadi simbolisasi ideologis yang karena masyarakat sudah berubah, ini berubah juga. Nah, itu mungkin ya analisis secara teoritik ya, apa yang membedakan antara kerajaan Islam dengan kerajaan yang bukan Islam. Nah, begitu juga nanti ketika berubah ya, misalnya dari zaman Hindu Buddha, zaman kerajaan muncul negara-negara nasional. Nah, itu yang nanti akan membedakan antara ini negara yang Islam atau bukan Islam, itu bukan pada aspek teknikalitasnya, tetapi aspek ideologi ya, meletakkan posisi dari pemimpin itu gitu. Nanti kita bisa bicara mengenai masalah ini. Itu tadi menarik, Ustaz, tadi sempat disinggung ya, ketika pada masa modern munculnya negara nasional itu kan. Kalau dari sejarahnya kan di Indonesia atau Nusantara ini kan dulu kekuasaan Islam sifatnya kesultanan, monarki ya kan. Di mana mereka ya raja atau mungkin mereka juga memiliki penasehat ulama gitu kan. Tapi di masa modern ini muncul kemudian berbagai konsep-konsep modern kan, kayak tadi nation state, demokrasi ya kan. Apakah ini artinya pemimpin umat Islam atau ulama ya pada masa itu di Indonesia itu melihat konsep politik ini adalah sesuatu yang dinamis gitu, sehingga mereka bisa berubah, yang tadinya mereka setia kepada sultan ya kan, kepada kesultanan Islam, kemudian mereka memilih konsep-konsep negara yang modern itu. Ya, baik. Nah, jadi gini ya, sekali lagi balik ya, bahwa yang namanya tegaknya kekuasaan itu tiga aspek, militer, ekonomi, dan pengakuan dari masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa gitu ya, perubahan politik itu pasti salah satunya yang berubah gitu. Jadi kalau masih tetap kerajaan dulu, berarti yang politik militernya masih oke kan gitu, tapi ideologinya berubah sehingga nanti rajanya dia masuk Islam. Nah, kalau perubahan dari monarki ke nation state,
itu kan karena terjadi perubahan, pertama perubahan pola ekonomi. Penjajah kan datang ke Indonesia itu kan untuk menguasai ekonomi, sehingga nanti ekonomi para raja, para sultan di Indonesia itu sudah tidak lagi jalan. Jadi yang jalan itu adalah ekonominya VOC gitu. VOC dia sangat dominan kan, memblok ekonomi monopoli, monopoli dan sebagainya, sehingga peran ekonomi dari dinasti-dinasti kesultanan itu menjadi semakin lemah, sehingga masyarakat tidak lagi melihat bahwa sultan-sultan itu menjadi powerful gitu dalam hal tersebut. Makanya mulai bergeser kan itu ya, ketaatan kepada kepada kesultanan, beralih ke VOC. Apalagi nanti setelah VOC dia berubah menjadi Hindia Belanda gitu. Nah, dari sini bukan hanya pada aspek bukan hanya pada aspek ekonomi, tapi dia militer. Jadi dia militernya tetap dikuasai oleh oleh VOC dan kemudian oleh Hindia Belanda gitu. Jadi legitimasi, udah 2 legitimasi dari kesultanan ini hilang. Tinggal 1 aja gitu, legitimasi ideologis yang belum hilang, karena masyarakat masih menghormati sultan sebagai simbol pemimpin mereka. Nah, tapi sultan sudah kehilangan ini ya, sudah kehilangan kuasa ekonomi dan kuasa militer gitu. Nah, maka disinilah pada masa kolonial gitu, itu kesultanan mungkin dalam 2 abad lah gitu ya, mulai tergerus dia. Jadi pengaruhnya di tengah masyarakat itu mulai tergerus, dan dia sudah tidak bisa mengokohkan lagi kekuasaannya di tengah masyarakat, dan beralih kekuasaan itu ke sini. Nah, hanya masyarakat ini kan ada dalam dilema gitu, dilema antara di satu sisi dia secara ideologis masih mengakui sultan ya sebagai pemimpin, tapi di sisi yang lain secara administratif, karena politik dan militer dan ekonominya dikuasai oleh kolonial, mereka harus taat ke sana, ke Belanda itu. Nah, maka sempurnanya kekuasaan Hindia Belanda itu kan nanti ketika setelah perang Diponegoro kan, setelah di perang Jawa itu semua kerajaan kan dihapus sudah oleh Hindia Belanda, dan tidak ada lagi kerajaan. Raja-raja ini bersisa hanya jadi bupati saja, sehingga betul-betul masyarakat sudah kehilangan semuanya gitu. Jadi legitimasi ideologisnya sudah direbut oleh kolonial, dan dia nanti menciptakan sendiri ideologi politiknya kan gitu ya, dan mulai memperkenalkan misalnya kekuasaan yang sekular. Zaman dulu yang namanya kekuasaan itu selalu dikaitkan dengan agama gitu. Misalnya sultan ya, sultan itu adalah pemimpin Islam. Dia didampingi oleh para penasehat, para ulama dan sebagainya gitu. Pokoknya simbolisasi sultan itu adalah bagian dari keyakinan dia sebagai muslim, itu masih ada. Tapi ketika zaman kolonial hilang, ini sekularisasi terjadi pada masa kolonial ini, sehingga ketika sudah terjadi sekularisasi ini kan masyarakatnya ada dalam transisi sebenarnya, transisi ideologi, transisi ekonomi, dan juga transisi politik gitu. Nah, transisi inilah yang dimanfaatkan secara, dalam tanda petik, secara cerdas oleh para aktivis sejak tahun 1900. Jadi para aktivis ini dia melihat bahwa masyarakat ini dalam dilema gitu, dia belum bisa menerima sepenuhnya kehilangan simbol sultan gitu. Kalau mengubah ideologi mereka agak susah gitu. Nah, maka muncullah ini kan gerakan-gerakan Islam seperti NU, Muhammadiyah. Dia ingin mengembalikan apa yang disebut dengan kepemimpinan Islam tadi itu ya, kepemimpinan Islam, tapi dengan corak baru gitu, tidak dengan corak kesultanan. Nah, akhirnya dipilihlah yang paling realistis adalah membangun satu ideologi negara yang baru yang disebut dengan republik, dengan sistemnya demokrasi ya. Nah, jadi republik ini adalah pilihan yang paling realistis, karena kerajaan-kerajaan sudah tidak bisa lagi diandalkan gitu ya. Jadi dia kalau dikembalikan marwahnya misalnya sebagai raja, dia udah nggak punya apa-apa, nggak punya akses ekonomi, nggak juga akses politik. Nah, para aktivis dia kan militer nggak punya gitu ya, kemudian dia juga tidak punya ekonomi juga, pada miskin-miskin semuanya nih para aktivis ini. Tapi dia punya akses kepada masyarakat, jadi secara ideologis masih bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, inilah yang sebetulnya keberhasilan para aktivis untuk membangun konsep yang baru di dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu nanti melahirkan satu sistem baru namanya republik. Nah, baru kemudian setelah itu membangun militer secara perlahan kan dengan mendirikan BKR. Selanjutnya nanti membangun ekonomi juga secara perlahan, walaupun ini tertatih-tatih ya. Tetapi sekarang ya setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka ini sudah mulai established. Jadi artinya konsep atau sistem yang baru ini ya, dia secara ideologis ini sudah mulai menemukan kemapanannya, yaitu satu konsep
kenegaraan yang dia di Indonesia ya masih tetap bisa menerima agama, jadi pemimpin itu tetap diletakkan sebagai pemimpin, tapi simbol-simbol agama tidak ditolak sama sekali. Artinya sekularisme itu dianggap sebagai sesuatu yang haram ya dalam konsep politik di Indonesia. Nah, lalu militer dan ekonominya juga hari ini dijalankan gitu. Ya, sehingga bisa dikatakan konsep modern seperti nation state saat itu adalah sesuatu yang memang lebih praktikal atau yang lebih realistis ya, Ustadz ya. Iya. Nah, cuma pertanyaannya nih terakhir, Ustadz, yang memperjuangkan konsep itu kan tidak hanya mereka para aktivis Islam saja, tapi juga ada yang berbagai ideologi lain, yang nasionalis sekuler, bahkan betul. Orang komunis juga ada di sana. Sehingga banyak yang menganggap bahwa Indonesia ini adalah sebuah bentukan yang perpaduan antar golongan-golongan itu. Bahkan sering kali disebutkan orang-orang Islam ini apa sih istilahnya, apologetik atau ya udah tarik ulur lah dengan ideologi lain, sehingga Indonesia ini negara-negara campuran gitu. Nah ini bagaimana nih kita melihat Indonesia hari ini dari sudut pandang Islam, singkat ya saja. Sebetulnya kalau tarik-menarik ideologi sehingga nanti muncul kekhasan ya itu sudah dari dulu. Zaman Kesultanan Islam nggak Islam banget juga gitu. Ada tarikan kultural semasa Hindu Budanya itu ada, sehingga simbolisasi raja juga kan tidak seperti di Timur Tengah misalnya, tetap ada simbolisasi zaman-zaman Hindu Budanya, tetapi secara prinsip kan tetap yang paling pokok itu Islam yang dipegang. Nah, ketika Indonesia mau jadi nation state juga sama, tarikan ideologinya kan memang Hindu Buddha udah nggak ada gitu ya, tapi yang muncul adalah tarikan ideologi sekular gitu, karena mau tidak mau ya kedatangan para penjajah ke sini juga membawa sekularisme itu sebagai ideologi. Nah, ini kan yang kemudian berbenturan kan dengan para aktivis Islam. Para aktivis Islam itu kan sebenarnya secara secara frontal ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu, atau ketika mau merancang negara baru, mereka kan mengusulkan secara terang-terangan supaya Indonesia itu ada dasarnya Islam saja gitu. Nah, tapi kan ada penentangan dan seterusnya, sehingga kemudian terjadi kompromi. Tapi menurut saya kompromi ini kompromi yang tidak membuat orang-orang beragama, terutama umat Islam ya di Indonesia, dia menjadi tersingkir gitu. Ideologinya menjadi hilang tuh nggak gitu juga. Jadi ketika Indonesia didirikan itu, umat Islam merasa tetap masih punya ruang di situ kan gitu. Cuma ruang yang tidak terlalu leluasa. Nah, tapi ruang itu masih tetap terbuka, yaitu bahwa agama tetap diakui itu di Indonesia. Nah, salah satunya adalah waktu itu dijamin bahwa kepentingan umat Islam akan tetap diurus oleh negara, yaitu dengan didirikannya Kementerian Agama. Makanya namanya Departemen Agama dulu itu ya, bukan Departemen Agama-Agama. Nah, ini kadang-kadang ini definisi yang keliru ya, keliru. Jadi orang, kenapa sih namanya nggak Departemen Agama-Agama gitu? Padahal kan agama Indonesia banyak, gitu. Namanya Departemen Agama karena memang waktu itu definisi Departemen Agama itu adalah pelayanan untuk umat Islam, gitu. Walaupun sekarang oleh Menteri Agama yang baru ini sering dikampanyekan gitu bahwa ini adalah Kementerian untuk Agama-Agama. Ya ini kan urusan perkembangan lah ya. Tetapi pada prinsipnya, pada mulanya itu adalah jaminan ini untuk umat Islam. Nah, makanya dengan konsep yang semacam ini secara ideologis masyarakat bisa menerima gitu. Walaupun sekarang sebenarnya kan masalah yang paling pokok itu bukan di situ gitu, tapi yang pokoknya ini siapa yang menguasai ekonomi dan siapa yang menguasai militer. Nah, itu sebetulnya yang paling mengendalikan negara dan mengendalikan kekuasaan. Dan ini kalau kita masuk ke situ gitu, sebetulnya diskusi tentang politik Islam di Indonesia itu menjadi nggak hitam putih gitu. Ini sangat dinamis dan sangat menarik gitu. Betul. Oke, Ustadz, ini memang pembahasan sangat menarik sekali ya soal Islam dan politik dan perkembangannya di Indonesia, dan memang sangat dinamis dan juga beragam lah kalau kita melihat secara sejarahnya. Oke, mungkin sampai sini dulu Ustadz obrolan kita untuk sesi kali ini tentang Islam dan politik di Indonesia. Baik teman-teman, itu dulu untuk sesi ngobras kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.